integritas akademik. Kita akan membagi menjadi tiga ya di peraturan itu. Yang pertama hal-hal yang bersifat dasar ya, yaitu pembinaan. Nah, apa yang harus dilakukan dalam pembinaan itu? Satu, perumusan kebijakan mengenai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah, yang nanti itu konkretisasinya di ayat 6, itu konkretisasinya ada di ayat 6 berkaitan dengan regulasi atau peraturan integritas akademik. Yang kedua adalah penetapan peraturan mengenai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah, seperti yang saya sampaikan tadi. Lalu yang ketiga, nah ini tadi Pak Jaka sudah menyampaikan, sosialisasi peraturan mengenai integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Jadi Bapak Ibu ini adalah narahubung dan nantinya diharapkan akan melakukan penggandaan sosialisasi di tempat masing-masing. Ya. Lalu internalisasi nilai integritas akademik dalam kegiatan Tridharma melalui kebijakan dan program yang berkelanjutan. Nah, dalam hubungan dengan B spesifiknya, maka ayat pasal 6 ayat 1 mengharuskan Bapak Ibu di perguruan tinggi itu punya peraturan yang di dalamnya mengatur tentang integritas akademik. Dan peraturan ini itu punya kisi-kisi minimal apa yang harus diatur. Ya, peraturan ini tidak membuat template peraturannya, tapi peraturan ini membuat kisi-kisi minimal. Ya, lebih luas dari itu boleh. Ini persis seperti permen tentang penanggulangan kekerasan seksual di kampus. Ya, Bapak Ibu kan harus punya kewajiban, punya regulasi yang kisi-kisinya ada di permen itu. Ya, jadi polanya sama. Ya, polanya sama. Kita buat kisi-kisi. Apa saja sih itu Bapak Ibu? Yang pertama, soal integritas akademiknya harus ada 3 intervensinya. Pencegahan, pembinaan, dan penanggulangan. Yang kedua, mengatur jenis pelanggarannya. Yang ketiga, tingkat pelanggarannya. Yang keempat, pelembagaan penegakan integritas akademiknya. Yang keenam, prosedur penegakannya. Dan yang terakhir tentang sanksinya. Ya, kalau Prof. Intan tadi mengatakan pencegahan atau persuasi moral tadi jauh lebih baik, ya itu ada di isi ini karena pencegahan dan pembinaan. Dan memang pada ujungnya memang kemudian permen ini mengatakan perlu ada sanksi ketika ada pelanggaran. Ya, nah yang terakhir juga ada peran dari Senat. Ya, jadi peraturan integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi setelah mendapat persetujuan Senat. Nah ini menariknya ini Bapak Ibu, kenapa peraturan itu harus persetujuan Senat? Karena Senat nanti punya peran di dalam menegakkan aturan integritas akademik. Ya, nanti kita lihat pasal yang lainnya. Jadi ini tidak sepihak oleh pemimpin perguruan tinggi, tapi ada Senatnya. Ya, ini keseimbangan di dalam mengelola satu penyelesaian masalah. Ya, lanjut. Ya, ini tadi sudah ya materi muatannya, kurang lebih yang pasal 6 tadi, isinya seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa baca di pasal 6 dari permen ini. Lanjut. Nah ini saya skip dulu nanti bagiannya Pak Samsul, tapi saya akan selesaikan di aspek hukum dulu ya, supaya nanti Pak Samsul menjelaskan yang lainnya. Lanjut. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, pembinaan yang tadi saya katakan Bapak Ibu, karakteristiknya permen ini itu bukan tempat cuci piringnya ada di kementerian, karena perannya ada di perguruan tinggi dan kementerian. Tapi yang utama adalah perannya ada di dalam perguruan tinggi. Ya, jadi sudah dijelaskan di pasal 5 apa yang harus dilakukan. Lanjut. Lanjut. Nah, nanti Pak Jaka nanti juga akan menyambung ini lagi jenis-jenisnya. Ya, jadi di pasal 2 ini disebutkan nilai integritas akademiknya apa saja. Tadi dijelaskan oleh Prof. Intan juga ada kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan, tanggung jawab, dan keteguhan hati. Lanjut. Nah, ada macam-macam dari bentuk pelanggaran integritas akademiknya. Ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu, itu tidak hanya plagiat. Ya, jadi nanti bagaimana pendefinisian operasionalnya, prakteknya Bapak Ibu bisa dalami dalam forum ini ya. Di forum yang sebelumnya di Bandung
Itu sangat menarik dinamika pertanyaannya dalam perkara-perkara yang konkret ya. Mumpung ada Prof. Joko dan Prof. Intan yang bisa menjelaskan lebih komprehensif. Jadi ada bentuknya plagiasi, ada fabrikasi, ada falsifikasi. Ya, nanti definisinya bisa dibaca di dalamnya. Lanjut. Selain 3 hal ini, fabrikasi, falsifikasi, plagiasi, itu ada hal yang lain, yaitu lanjut. Ya, ada yang namanya kepengarangan tidak sah. Ya, antara lain tadi juga disebutkan Prof. Intan, menggabungkan diri sebagai pengarang bersama tanpa memberikan kontribusi dalam karya. Ya, menggabungkan. Kalau tadi Prof. Intan karena senior gak enak. Nah, itu masuk ke pengarangan tidak sah. Ya, satu contohnya. Ada konflik kepentingan, ada pengajuan jamak. Nah, ini yang pengajuan jamak ini juga kemarin sempat dijadikan diskusi di Bandung ya, karena ngirim ke satu publikasi ke jurnal nggak lama nggak ada kabar, kirim yang lain, tiba-tiba muncul dua-duanya ya. Nah, itu pengajuan jamak yang dicontohkan kemarin di sana. Jadi ada 6 hal Bapak Ibu yang lebih luas dari plagiasi. Lanjut. Nah, bagaimana ketika ada pelanggaran Bapak Ibu? Ya, yang pertama Bapak Ibu, siapa yang dapat melaporkan? Ya, peraturan ini standing yang memberi laporan itu dibuka setiap orang. Jadi bukan hanya dalam perguruan tinggi itu, setiap orang bisa Bapak Ibu. Ya, jadi disebutkan setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran integritas akademik itu dengan disertai bukti yang relevan. Nah, siapa yang dilaporkan? Nah, ini dibagi menjadi 2. Satu, sivitas akademika. Yang kedua, pemimpin perguruan tinggi. Kalau sivitas akademika yang tidak menjadi pemimpin perguruan tinggi, laporannya kemana Pak? Ibu, ke perguruan tinggi sendiri. Kalau pemimpin perguruan tinggi, laporkannya ke menteri. Ya, kan nggak mungkin dilaporkan ke perguruan tingginya sendiri. Ya, jeruk makan jeruk nantinya. Nah, ini yang saya katakan, peraturan ini itu memperkuat positioning bahwa soal integritas akademik itu menyasarnya sivitas akademik, tapi juga pemimpin perguruan tinggi yang bagian menjadi sivitas akademik. Ya. Nah, ketika melaporkan sivitas akademik ke pemimpin perguruan tinggi, ke rektor, ke direktur, ya, dan sejenisnya nama pemimpin perguruan tinggi, itu tembusannya ke dirjen yang membidangi pendidikan tinggi. Kenapa harus ada tembusan? Karena nanti kalau stuck laporan itu tidak diproses, menteri turun untuk melakukan tindakan. Ya, nanti ada tindakannya apa ya? Apa tindakannya? Ketika pemimpin perguruan tinggi diam, tidak menindaklanjutinya, menteri melakukan pembinaan dalam 2 bentuk. Perintah, segera selesaikan laporan ini, segera proses laporan ini, ya. Lalu kemudian pendampingan. Oh, kami kesulitan Pak Menteri karena kami tidak bisa memastikan apakah itu fabrikasi, plagiasi, atau itu falsifikasi, kepengarangan jamak, atau itu kepengarangan tidak sah, atau publikasi yang jamak tadi. Ada kemungkinan perguruan tinggi kesulitan, ya, karena kalau sudah pengungkapan gini, itu ada proses tata beracaranya, ya. Nah, siapa yang lakukan pemeriksaan? Tim dibentuk Senat. Nah, ini tadi. Senat tadi kan menyetujui peraturannya ya. Nah, karena Senat menyetujui peraturannya, asumsinya apa? Senat memahami kan? Nah, karena itu di proses ini pemeriksaannya oleh Senat dengan asas keadilan, kejujuran, kecermatan, keseimbangan, dan transparansi. Lanjut. Nah, apakah semuanya sedikit-sedikit lapor? Nah, ini ada pembatasan ya, pasal 19 ya. Sivitas akademika yang diduga melakukan pelanggaran integritas akademik atas skala ilmiah dan telah dikenai sanksi tidak dapat dilaporkan kembali terhadap dugaan pelanggaran yang sama. Ya. Sudah kena sanksi, laporkan lagi terhadap pelanggaran yang sama. Enggak boleh. Kalau pelanggaran yang lainnya boleh. Nah, jadi kalau di dalam hukum namanya nebis in idem, ya, enggak boleh. Tapi kalau perkaranya lain boleh. Lanjut. Nah, nanti Pak Samsul, tapi saya akan lanjutkan yang bentuk hukumnya. Lanjut. Lanjut. Nah, lanjut. Nah, Bapak Ibu, tadi Pak Jaka juga sudah menyampaikan.
ini otonominya ada di perguruan tinggi masing-masing. Ya, tapi Permen ini memberi rambu, ya. Sanksinya apa yang dapat dikenakan untuk mahasiswa dan untuk dosen yang melanggar integritas akademik. Ya, sanksi ini mau yang mana dulu, seperti apa sanksinya, itu kontekstual perkaranya. Ya, nggak harus urut dulu Bapak Ibu. Ya, kalau bahasa Jawa itu kenemenen, sudah keterlaluan, ya nggak mungkin cuman pengurangan nilai atas skala ilmiah, nggak mungkin. Nah, karena itu untuk mahasiswa ada pengurangan nilai atas skala ilmiah, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, pembatalan pemberian sebagian hak mahasiswa, pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah, pemberhentian dari status sebagai mahasiswa, pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Ya, lalu penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama 3 tahun untuk dosen. Dosen juga bisa turun jabatan akademik 1 tingkat atau pemberhentian dari jabatan. Ya, nah ada kondisi-kondisi ya kalau ditemukan beberapa jenis pelanggaran oleh mahasiswa dan dosen dikenai sanksi terberat. Ya, kalau terjadi pengulangan pelanggaran itu dikenai sanksi administratif yang lebih berat dari sanksi administratif terakhirnya. Ini rambu-rambu pemberian sanksinya. Lanjut. Nah, karena itu, karena perkara ini adalah perkara terhadap hak seseorang, mereka yang terperiksa dan kemudian dijatuhi hukuman, itu di peraturan ini diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan. Ya, kira-kira fairness-nya akan di situ. Ketika dia dihukum, dia harus diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan. Nah, keberatan itu harus diatur di perguruan tinggi. Ya, Bapak Ibu, nanti peraturannya harus dibuat di dalamnya tentang mekanisme keberatannya seperti apa, ya, memeriksanya seperti apa. Nah, ada keberatan diajukan tertulis, ada jangka waktu yang harus dipenuhi, mulai pengajuannya 21 hari sejak sanksi dijatuhkan, lalu kemudian harus dijawab oleh pejabat yang menetap sanksi paling lama 14 hari, lalu kemudian penyelesaian keberatannya paling lama 60 hari. Kenapa sih Permen ini memberi jangka waktu? Karena sekali lagi Bapak Ibu ada monitoring. Ya, laporan tadi kan disampaikan ke kementerian yang membidangi dikti. Ya, karena itu hukum acaranya itu harus ada jangka waktunya. Lanjut. Nah, transisi penegakan integritas akademiknya akan ada 2 kondisi. Nah, jadi di Permen ini di bagian sebelum pasal paling akhir, mungkin kalau nggak salah di pasal 25, ya, ada kondisi pertama, Bapak Ibu, apabila di tempat Bapak Ibu itu ada dugaan pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah sebelum berlakunya peraturan menteri ini, peraturan menteri ini berlaku pada tanggal 9 Desember 2021. Ya, itu harus diperiksa, diputus berdasarkan kebijakan atau ketentuan peraturan perguruan tinggi tempat karya ilmiah dihasilkan. Kalau terjadi sebelum Permen ini keluar. Ya, apa mungkin? Oh, mungkin ada proses yang belum selesai sampai hari ini. Ya. Kedua, setelah Permen ini berlaku, ya, itu ketika ada laporan dugaan pelanggaran integritas akademik, itu diperiksa dan diputus sesuai dengan ketentuan peraturan menteri ini. Ya, jadi ini harus diikuti. Nah, ada masa transisi di ketentuan peralihan, Bapak Ibu diberikan jangka waktu untuk membuat peraturan. Ya, nah dengan konteks ini bahwa ini sejak 9 Desember 2021 yang sebenarnya sudah setahun lalu juga sudah dipasang di JDIH, jaringan dokumentasi informasi hukum, ya, artinya sebenarnya dianggap tahu gitu ya Bapak Ibu, maka harapan saya adalah Bapak Ibu mempercepat proses untuk satu, melihat, menelaah kembali peraturan yang ada existing di Bapak Ibu, ya, untuk menyesuaikan ini. Kalau nggak ada Bapak Ibu, ya harus disiapkan rancangan peraturan di perguruan tinggi masing-masing. Ya, itu dari saya. Yang selanjutnya akan disambung oleh Pak Samsul yang akan bicara tentang etika dosen. Ya, saya persilakan Pak Samsul ya, langsung disambung saja. Demikian dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, langsung. Baik. Selamat sore Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak berdiri karena jagoan saya kalah, Kroasia. Sudah begadang terus kalah jagoan kayak. Saya takut berdiri nanti limbung saya. Ibu dan Bapak, pada umumnya secara bicara integritas akademik sudah semua disampaikan melalui Prof. Joko yang dulu Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi yang juga sudah berdarah-darah menegakkan soal integritas akademik, dilanjutkan Prof. Intan yang Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan juga terus berjuang betapa pentingnya integritas akademik ini, dan kami berikutnya yang Prof. Jaka juga, asosiat ya, Prof. Radian, boleh dong disebut asosiat profesor. Ada loh Ibu dan Bapak, keputusan Menteri tentang penamaan jabatan akademik yang kita terjemahkan menggunakan bahasa asing karena di luar negeri kita memang dibutuhkan itu. Orang luar negeri kan tidak tahu itu apa lektor kepala. Nah, setelah kita sebut associate professor, oh baru mereka paham. Soal penghargaan dan supaya ada kesetaraan, supaya kita dinilai rendah juga. Nah, pada intinya Ibu dan Bapak bicara integritas kalau dalam bahasa agama itu kan amanah ya Ibu dan Bapak. Apapun sikap kita terhadap diri kita, terhadap mahasiswa, terhadap sesama dosen, kepada tenaga kependidikan, kemudian ke institusi kita juga, bahkan kepada warga masyarakat, kita tidak bisa lepas dari predikat kita sebagai dosen. Nah, saya sedikit mundur, nanti bisa dibaca, mungkin sudah definisi dosen dan sebagainya, saya kira sudah hafal betul di luar kepala. Saya ingin mengatakan bahwa betapa luar biasanya jabatan dosen itu, sehingga kita harus menerbitkan khusus Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Sebelumnya kita belum pernah ada. Kita memang hanya berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, sejak terbit Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, kita baru menerbitkan Undang-Undang Guru Dosen. Kenapa itu juga didorong supaya segera terbit? Karena profesi dosen pada umumnya orang tidak begitu melihat, terutama persoalan penghargaan. Apalagi waktu itu dosen itu ingin disetarakan dengan profesi lain di bidang ketenaga kerjaan. Ada yang tahu BNSP kan? Badan Nasional Standarisasi Profesi. Waktu sebelum Undang-Undang Guru Dosen, itu menyusun standar guru dan dosen itu mau ditarik ke BNSP. Wah, kita bilang ini tidak bisa, karena tidak sama. Kalau dia mau menstandarkan instruktur, silakan. Tapi kalau dosen tidak bisa. Kita berjuang, waktu itu begitu gigihnya, berjuang di DPR, akhirnya RUU Guru dan Dosen cukup panjang ceritanya, bisa sekitar 3 tahunan, baru terbit tahun 2005 untuk tentang guru dosen. Yang akibatnya, implikasinya bahwa yang namanya guru minimal harus sarjana, dosen harus magister. Masa dosen menghasilkan sarjana atau diploma 4 tidak master gitu Pak ya. Nah itu juga termasuk Prof. Joko, Prof. Intan saya kira luar biasa jasa. Nah itulah waktu sejak terbit Undang-Undang Guru Dosen, maka tidak bisa lagi BNSP memaksakan diri ditarik menjadi tenaga kerja secara umum. Nah akibatnya apa? Kalau itu terjadi dia di bawah naker Kementerian Tenaga Kerja, bukan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah itu perjuangan itu luar biasa, dan waktu itu didukung sama Komisi 9 dulu ya Pak ya, Komisi 10. Nah itu Ibu dan Bapak, makanya betapa pentingnya profesi dosen tadi. Kalau bicara Undang-Undang Dasar 45, kita tahu pembukaan di alinea keempat mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagainya. Ya tugas guru dan dosen terutama. Apalagi kalau mau meningkatkan
angka partisipasi kasar maupun murni untuk berbagai provinsi, wajib itu gubernur, bupati, wali kota untuk segera memfasilitasi agar atau membantu warga masyarakatnya supaya mengenyam pendidikan tinggi. Ini juga tugas mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, yang kedua Ibu dan Bapak, bedanya lagi dosen itu adalah dia tidak sama dengan jabatan fungsional yang lain. Pada umumnya jabatan fungsional lain itu levelnya ada cuma 3. Level pratama, madya, utama. Dosen tidak bisa kan, tidak bisa disamakan seperti itu. Dosen mulai dari asisten ahli, kemudian lektor, lektor kepala, dan profesor. Itu membedakan sama sekali sehingga kita harus berbangga dengan profesi dosen itu. Untuk itu kita beri tepuk tangan untuk kita semua, betapa hidup dosen. Hidup dosen. Prof Joko ini hampir 70, hidup mahasiswa juga penting Pak. Kalau Pak Joko, Pak Jaka ini lebih sering hidup mahasiswi katanya. Ada mahasiswa. Enak aja. Kalau teman kita di UNER itu Prof Adi Subhan itu direktur kemahasiswaan, tapi dia nggak mau, dia mau, saya mau direktur kemahasiswian Pak katanya. Masa mahasiswa aja diurus katanya. Betul. Baik Ibu dan Bapak. Nah, berikutnya saya mau menyampaikan bahwa hampir semua bicara etika akademik itu saya kira memang saya memastikan hampir semua perguruan tinggi punya aturan itu. Punya. Dan itu diawali dari pengaturan di dalam statuta. Saya kira statuta itu wajib ya dimiliki oleh seluruh perguruan tinggi dan itu amanah atau perintah dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012. Kalau belum punya statuta ya mohon cepat-cepat karena kita punya peraturan menteri juga yang mewajibkan seluruh perguruan tinggi memiliki statuta dan semua statutanya harus di-upload di LLDikti kan kalau untuk yang PTS. Karena kalau yang perguruan tinggi negeri itu kan ditetapkan oleh menteri, tentu dengan persetujuan senat dan sebagainya. Nah, tadi profesi dosen dan sebagainya, sehingga dosen itu ada hak, memperoleh hak. Di Undang-Undang Guru Dosen itu jelas ditegaskan ada 7 ya. Jadi mulai dari memperoleh penghasilan, ya kan? Penghasilannya mana? Waktu itu kita berjuang kalau bisa di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Kalau sekarang bahasanya janganlah di bawah UMR gitu kan. Upah minimum regional gitu. Mbok yao gitu kalau yang mampu gitu ya Pak ya. Kemudian mendapatkan promosi dan penghargaan. Nah, itu juga penting karena itu jaminan karir. Setelah itu dia memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan intelektualnya. Perlindungan itu penting Ibu dan Bapak. Beberapa kasus terjadi kalau terjadi dengan mahasiswa, dengan institusinya. Rata-rata ini beberapa badan penyelenggara sering terjadi persoalan dengan dosen. Itu juga wajib diberi pendampingan gitu loh. Tidak boleh dosen itu dibiarkan. Kecuali yang kriminal Ibu dan Bapak, saya kira itu sudah ranahnya APH ya Pak Jaka ya, aparat penegak hukum. Setelah itu memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana prasarana pembelajaran serta penelitian dan pengaduan pada masyarakat. Nah, meningkatkan kompetensi bahkan mungkin kualifikasi. Saya kira kalau yang belum memperoleh kualifikasi doktor ya ada kewajiban juga perguruan tinggi. Kalau tidak ada dana untuk mengeluarkan beasiswa, minimal bisa mencarikan saluran memperoleh beasiswa ke lembaga-lembaga lain. Itu juga hak-hak dosen. Tapi tergantung dari kemampuan masing-masing perguruan tinggi. Nah yang kelima ini juga penting. Ini sangat terkait dengan integritas akademik, memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Jadi waktu kita nyusun undang-undang guru dosen itu,
Ada memang dasarnya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, tapi tidak sedetail di Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Karena Undang-Undang Pendidikan Tinggi sangat lengkap, makanya Undang Dikti disebut lex spesialis ya Prof. Joko ya. Prof. Joko ini adalah dalangnya Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang dibantu oleh Prof. Nizam, sekarang Dirjen Pendidikan Tinggi. Berikut, memiliki kebebasan dan memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik. Dosen tidak bisa diintervensi Ibu dan Bapak menentukan kelulusan, penilaiannya otonom. Karena pada dasarnya perguruan tinggi itu otonom, terutama bidang akademik. Otonom penuh, tidak boleh ada intervensi dari pihak lain. Kecuali non-akademik, ada yang otonominya setengah, ada yang 3/4, tergantung masing-masing penyelenggaranya. Kalau di perguruan tinggi negeri, ada yang sangat otonom itu ya perguruan tinggi negeri badan hukum itu. Ini bapak-bapak di sini, perguruan tingginya sudah ber-BH semua ya Ibu dan Bapak ya. Jadi sudah dewasa. Ya, kalau di tempat saya belum dewasa. Belum pakai BH. Baru blue. Baru aja bluenya setahun yang lalu, Badan Layanan Umum. Yang lain sudah ber-BH. Yang terakhir, Ibu dan Bapak memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi keilmuan. Mungkin saat ini kita belum punya PDI ya, Persatuan Dosen Indonesia belum ya kan, tapi mungkin untuk konsorsium keilmuan tuh sudah ada saya kira. Tapi intinya bahwa itulah wahana pengembangan keilmuan yang tentu tidak bisa dibatasi. Tadi Prof. Intan, Prof. Joko sudah mengatakan itu memang ranahnya dosen gitu loh, ranahnya dosen. Makanya kalau dikaitkan dengan angka 5 ya kebebasan akademik dan otonomi keilmuan itu jadi sangat penting. Baik, nah dari semua hak tadi, hak dosen tadi yang sekitar 7, kalau diterjemahkan di masing-masing perguruan tinggi bisa dijabarkan, dijatimkan, dibalikan juga boleh, lebih dari 7 boleh, tergantung masing-masing culture-nya perguruan tinggi juga. Nah, itu semua Ibu dan Bapak ada aturannya, ada rambu-rambunya yang kita kenal dengan kode etik atau etika akademik dosen. Ada sekitar mulai dari dosen sebagai warga negara, dosen terhadap perguruan tinggi, dosen sebagai pendidik, ya kan, dosen dalam penelitian, dosen dalam pengabdian pada masyarakat, dalam menghasilkan karya ilmiah. Saya mengutip beberapa perguruan tinggi sudah punya, terutama yang ini, kode etika akademik dosen dalam menghasilkan karya ilmiah sebelum Permendikbudristek terbit nomor 39 2021. Mereka sudah punya beberapa perguruan tinggi. Terus kemudian etika akademik dosen terhadap diri sendiri, kemudian dalam bermasyarakat, terhadap tenaga kependidikan dan terhadap mahasiswa. Ibu dan Bapak, ini yang tadi saya katakan, saya lihat hampir semua ada dimuat dalam statuta, tapi aturan secara umum. Detailnya biasanya diterbitkan dalam bentuk peraturan rektor atau peraturan pemimpin perguruan tinggi. Ini semua etika akademiknya ada. Ini penting. Nah, tapi dalam menerbitkan peraturan tentang etika akademik harus melalui pertimbangan Senat. Kenapa Ibu dan Bapak? Karena Senat mempunyai kewenangan penuh di bidang akademik. Jadi harus melalui pertimbangan itu. Walaupun yang diterbitkan adalah peraturan rektor tentang etika akademik. Ini penting sekali Ibu dan Bapak. Nah, saya kasih contoh untuk yang slide selanjutnya coba Mas. Nah ini ada beberapa dosen dalam menghasilkan karya ilmiah itu mulai mempublikasikan hasil penelitian pengabdian kepada masyarakat. Ini sudah ada, saya lihat di perguruan tinggi tertentu sudah memiliki peraturan ini.
Kemudian mencantumkan sumber pemikiran dan sumber penelitian terdahulu. Jadi sebetulnya kalau bicara integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah bukan barang baru. Sudah lama itu. Bahkan sebelum ada peraturan Menteri nomor 17 tahun 2020, ini sudah berjalan. Penegakan sanksi dan sebagainya sudah berjalan. Jadi makanya waktu itu Prof Joko ya, Permen 17 ya. Ya, Prof Joko. Jadi belum ada permen pun penegakan integritas akademik tetap berjalan. Karena pada hakikatnya perguruan tinggi ya itu. Integritas akademik itu harus dijunjung tinggi. Kemudian mencantumkan sumber pemikiran dan sumber penelitian terdahulu. Kemudian menghindari tindakan yang melanggar integritas akademik sesuai ketentuan perundang-undangan. Ini beberapa contoh Ibu dan Bapak etika akademik yang harus dimuat nanti dalam peraturan perguruan tinggi masing-masing yang tentu melalui persetujuan atau pertimbangan dari Senat. Nah, dengan terbitnya Permen 39 2021 ini maka bagi yang telah memiliki peraturan etika akademik, etika dosen, segera menyesuaikan atau memperbaiki, tadi sudah disampaikan Pak Radian, di pasal 24 di Permen itu jelas, segera memperbaiki, memperjuang. Kalau yang belum punya, bikin baru. Kalau bahasa Jermannya, mbok yao, bikin segera. Oke, Ibu dan Bapak, saya kira itu materi pelengkap saya dari sosialisasi tentang integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah. Terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Samsul Hadi atas paparannya. Baik, para hadirin yang berbahagia, sudah selesai paparan dari tim narasumber. Kita lanjut ke tanya jawab ya. Mohon izin Bapak Ibu karena ada pertanyaan pertama dari peserta melalui daring. Kami langsung bacakan ya. Yang pertama adalah dari David, Rektor UPG. Pertanyaannya adalah, strategi apa yang harus kita gunakan dalam mencegah plagiarisme dan membangkitkan semangat dosen dalam melakukan penelitian dan pengabdian dengan jujur? Sejujurnya, pemikiran kami perlu ada program ikutan untuk membantu dosen menggapai asa dosen, yaitu bantuan dana, penelitian ditambah variabelnya untuk mendorong dosen kreatif dalam melakukan penelitian. Kami persilakan tim narasumber untuk menjawab. Terima kasih. Jadi pertanyaan dari Pak Rektor UPG, Pak David, itu bagaimana membangkitkan semangat gitu ya. Kemudian yang kedua tentang kejujuran ya. Oke, ya baik. Jadi kalau kita membangkitkan semangat, yang penting ini kebetulan yang ngomong Pak Rektor ini menyenangkan ini. Pak Rektor hadir sendiri. Memang mestinya yang hadir itu para rektor dulu. Jadi kalau kita mau membangkitkan semangat orang, ya kita harus semangat lebih dulu gitu loh. Gitu, Pak Rektor ya. Jadi harus Pak Rektor semangat lebih dulu untuk membangkitkan kejujuran tadi. Itu kan yang pertama diminta. Terus kedua, bagaimana membangkitkan dosen itu memang sesuai dengan tugas yang diamanatkan. Jadi kalau kita mulai dari definisi dosen sendiri, kan tadi saya sudah sampaikan. Jadi pendidik profesional, ilmuwan, dibolak-balik bolehlah. Kalau di undang-undang bunyinya yang pendidik profesionalnya di depan, ilmuwannya di belakang. Ini dulu saya kalah debat aja gitu loh ya. Kalau saya maunya ilmuwan dulu, baru pendidik profesional.
Mengapa? Karena kalau bukan ilmuwan, ya yang mau dididikkan apa gitu loh. Gitu ya. Jadi, nah meskipun di kita kadang-kadang kan dibalik-balik. Jadi seolah-olah itu yang tadinya di pendidikan itu, terus belakangnya itu dikasih embel-embel macam-macam gitu loh. Ya, misalnya pendidikan lingkungan gitu ya. Nanti mau jadi profesor ilmu teknik lingkungan, barang berbeda itu. Pendidikan lingkungan sama ilmu teknik lingkungan itu kan barang yang berbeda. Kan gitu ya. Nah, nanti yang bikin kita ke depan jadi mumet itu kalau yang sudah begitu. Nyampur enggak karuan sehingga bingung begitu ya. Nanti bidang yang manajemen itu juga bisa bikin segala macam bisa dikasih manajemen itu. Jadi sekolahnya manajemen S3-nya, nah nanti dia mau profesor. Tapi alhamdulillah kalau di bidang saya enggak tahu kalau di bidang Mas Intan. Saya beraninya ngomong Mas Intan ya. Ngomong sama Mas Samsul enggak berani saya. Karena Mas Intan ini kan generasi muda kalau di ITB, jadi pasti beliau sebetulnya juga mau marah sama saya, tapi cuma ngerundel gitu loh. Kan gitu ya. Jadi nanti kan ada manajemen serangga gitu kan repot itu. Gimana caranya manajemen serangga gitu ya. Tapi untungnya kalau di tempat saya nggak ada manajemen batu, nggak ada Pak. Nggak ada. Minimal belum ada lah yang nekat gitu ya. Nekat itu artinya ini loh, sekolahnya tadinya memang geologi gitu, yang ngurusin batu gitu. Tapi kan dia pengen jadi profesor. Undang-undang mengatakan harus doktor. Wah dia ngambilnya doktor manajemen aja lah. Nah kemudian dia pengen jadi profesor geologi, balik lagi gitu loh. Nah, terus bilangnya tadi itu manajemen batuan gitu. Untungnya nggak ada. Untungnya nggak ada. Kalau serangga saya yakin juga nggak ada itu. Nah jadi tadi yang pertama kali ya untuk membangkitkan semangat. Ini kalau pengalaman saya di Bandung itu pada waktu itu saya juga nggak tahu ini apa hubungannya kok bisa ada waktu yang bersamaan Mas. Jadi ada salah satu profesor yang meminta saya itu menulis pengalaman untuk membangkitkan meneliti ini gitu. Nah, saya tidak tahu suasana di tempat Bapak dan Ibu, tapi saya tahu suasana di ITB pada saat itu. Jadi pada saat itu saya kan rektor ITB. Ya kan? Membangkitkannya gimana? Nah, pada waktu itu saya berpikir sesederhana orang berpikir. Supaya mau meneliti, ya diberi uang, udah aja. Kan gitu. Diumumkan aja. Saya punya uang, siapa yang mau meneliti, silahkan meneliti. Nah kebetulan ITB pada waktu itu, saya rektor kedua yang BHMN. Sebelumnya itu Pak Kusmayanto Kadiman. Yang kemudian beliau jadi ya untung dia jadi Menteri Ristek loh. Untung dia jadi Menteri Ristek. Karena dia jadi Menteri Ristek, saya jadi rektor gitu loh. Coba dia nggak berhenti jadi rektor gitu ya. Jadi menteri. Kalau itu saya nggak berani ngomong gitu. Gitu loh. Jadi saya saya tinggal ngitung aja. Tinggal ngitung berapa yang kita bisa berikan kepada mereka. Ya pada waktu itu saya berpikirnya dua. Satu, karena kita badan hukum, kita harus mulai berani memberikan insentif kinerja. Oke, kita kasih. Nah, kemudian yang kedua, ya dana penelitian kita sediakan. Ya dicari-carikan seadanya aja lah. Ya, seadanya aja. Kalau sekarang kan lebih seru lagi. Terbit Q1 insentifnya sekian, lebih itu kan tinggal teruskan aja. Nah pada saat itu saya berpikir sesederhana itu. Namun demikian,
Nah, kan boleh aja bertanya, kalau sebaliknya gimana Pak? Lah uangnya juga nggak ada gitu loh. Nah inilah yang seru kalau uangnya nggak ada, terus kita seperti apa? Masih punya Pak? Masih punya. Ya minimum ngomong lah ya rasan-rasan kalau nggak tahu bahasa Balinya apa ya rasan-rasan itu ya. Kita berbisik-bisik gitulah. Ya berbisik-bisiknya tadi itu kita ini kan dosen nggak ya? Bisa nggak kita nuliskan ya gitu kan gitu ya. Tapi kalau sekarang suasananya sudah berbeda sama sekali. Pemerintah banyak menyediakan dana untuk penelitian itu dalam berbagai skala. Ya kalaupun belum bisa yang kecil, tapi yang besar. Tapi kembali lagi, kalau prinsip saya, sebelum saya ngomong ke orang, saya coba dulu begitu loh. Saya coba dulu. Ya, coba dulu nanti kalau ternyata bisa, kita lakukan. Nah sekarang ini kan tapi sudah jalan. Mulai saya lepas sedikit-sedikit. Namanya profesi insinyur Mas Samsul. Mas Samsul ini juga ikut ngawal itu profesi insinyur dari awalnya. Ya kan undang-undang keinsinyuran. Itu kebetulan saya juga ketua task force-nya. Begitu diluncurkan kan, ya saya minta bantuan ini Pak Samsul sama bosnya Pak Samsul namanya Bu Ani. Pasti tahu lah. Bu Ani Azizah dulu. Ya, kepala Biro Hukum dan Kepegawaian dan organisasi. Ya, jadi itu ya saya bujuk-bujuk beliau aja lah. Terus beliau kan biasanya kalau saya membujuknya sukses, terus beliau jadi bos saya. Padahal itulah tujuan saya. Jadi tujuan saya ini supaya Pak Samsul, Mas Kosin mana tadi Mas Kosin? Nanti ada Mas Ridwan ya. Mas Ridwan ini jadi bos saya. Itu saya sukses. Gimana? Mengapa kok sukses? Beliau mulai berani, Pak Joko bicara dong di sana. Bicara dong di sana. Lah saya kan bisa memprovokasi orang. Karena disuruh Pak Samsul kalau dulu bagian hukum, saya keliling-keliling gitu. Ya saya bisa ngomong. Pemikiran-pemikiran seperti yang diminta oleh Pak Rektor ini. Gitu. Tapi yang penting ya tadi kita mulai dulu semangat loh. Meskipun kita semangatnya cuma bisa sampai ngomong nggak apa-apa. Kalau berorang-orang kan orang dengerin gitu loh. Ini kan semua di sini pasti pengalaman kan. Sama anak kita itu loh. Ngomong sekali dia nggak dengerin. 2 kali nggak dengerin. Lama-lama juga berangkat juga dia gitu ya. Telat loh Mas. Gitu. Ya Pak sebentar. Gak apa-apa, diamin aja 5 menit ngomong lagi, Mas kok belum berangkat? Ya Pak. Terus nanti 5 menit lagi ngomong lagi, loh kok masih di sini? Lama-lama pergi juga dia. Ya Pak saya berangkat, pergi dia. Sama. Ya itulah manusia. Jadi begitu Pak Rektor. Dan kemudian yang jujur, ya mari kita terapkan benar. Jadi kalau begini, kalau ini yang pengalaman beneran ini, program profesi insinyur itu loh. Wah itu enggak mudah loh Pak. Bayangkan saja yang harus ikut program itu kan banyak profesor-profesor itu. Oh, kalau ini Mas Intan enggak ngalamin waktu itu, ya waktu saya ngurus ITB itu belum ada rekayasa di biologi. Kalau sekarang ada di fakultasnya Pak Intan itu. Rekayasa kehutanan namanya, ada insinyurnya di tempat Mas Intan itu. Gitu. Tapi saya cuma meletakkan dasarnya saja loh, bahwasanya itu boleh dicampur sains sama engineering itu. Ya, jadi pada protes, bagaimana mungkin? Aku kan profesor doktor, gitu. Masa saya harus ikut program profesi insinyur? Ya, saya ikut program profesi insinyur itu tahun 2017. Padahal saya yang bikin undang-undangnya dan saya katanya sudah insinyur sejak tahun 76. Jadi saya lulus dari ITB insinyur. Nah, mereka mengatakan yang lebih junior dari saya itu mengatakan, wah aku profesor doktor udah pakai insinyur, masa pakai solo insinyur lagi? Tapi kan insinyurnya insinyur yang nggak pakai sendiri. Nggak diatur oleh undang-undang. Lah yang ini insinyur undang-undang ngatur.
saya harus ikut gitu loh. Ya saya ikut, nggak boleh, nggak apa-apa. Kita sebut dengan RPL itu, rekognisi pembelajaran lampau. Aturannya udah dibuat sama Mas Intan itu yang bikin itu. Ya, Permenristek Dikti itu kan, Mas Intan yang di sana. Loh saya kan tinggal ngikuti saja. Hanya nawar. Kalau bisa 100% gitu loh, Mas Intan itu kan nggak ada kalau 100% ditentanglah sama anak buahnya Pak Samsul segala macam itu. Tahu nggak berhasilnya baru kemarin dirjennya Mas Nizam yang sama-sama insinyur juga. Nah, keluarlah Permendikbud 35 ya, 35 sebelum yang ini tentang PSPPI. Nah itu yang mengakui meskipun sebelum itu sudah ada Permen 26, Permenristek Dikti 26 itu membolehkan secara langsung. Jadi itu ya saya di depan tak duluan lah. Jadi di ITB yang pertama kali saya Pak Rektor, terus Pak PR1 sama Kaprodinya. Kita duluan Pak. Oh yang menilainya gimana ya? Enggak apa-apa Pak. Kita suruh aja nilai yang kita tunjuk aja yang sama-sama insinyur senior. Nilailah saya insinyur atau bukan. Ya pasti nilai insinyur semua, itu anak buah saya. Gitu. Tapi yang penting adalah rekognisinya. Nah, sesudah saya memperoleh pengakuan, saya mengakui orang lain. Gitu. Ya, tadinya kan komunitas dulu mengakui kita. Ini penting ini. Kalau Mas Intan menyebutnya trust. Diakui toh saya kalau insinyur, diakui Pak. Oke, sekarang sampean juga insinyur, kan selesai. Nah, oleh karena itu, marilah kita campaign tentang integritas akademik ini, kejujuran di dalam akademik dan lain-lain. Nah, sesudah itu kita katakan kepada mereka, ya, ini benernya seperti ini loh. Bahkan di undang-undang itu, di peraturan menteri ini diaturlah bagaimana kalau sampai pimpinan tertingginya itu tidak melakukan kejujuran akademik ini. Diatur di situ. Nanti detailnya jangan tanya saya itu yang apa. Wah, mulai pasal-pasal itu harus ahli hukum ini. Ya, Pak Samsul, Pak Radian, Mas Jaka, inilah nanti yang bisa jawab kalau sudah pakai seperti itu. Tetapi filosofi berpikirnya itu saya paham. Ini mohon maaf, kalau nanya sama saya jawabannya pasti panjang aja. Supaya dikira benar gitu loh. Padahal memang benar gitu loh. Saya cuma karena ini saja akumulasi pengalaman saya sehingga saya bisa bercerita panjang. Gitu. Jadi begitu Pak Rektor, mudah-mudahan menjawab ini pertanyaannya. Kalau kawan-kawan mau nambah monggo silahkan. Tambahan, jadi mengingatkan pertanyaan dari Pak David, Rektor UPG, bagaimana mencegah plagiat. Nah ini masalah budaya yang harus dibangun. Sederhana saja contohnya, dosen berbicara kepada mahasiswa di kelas, beri tugas, kemudian begitu dia membuat tugas dibaca, nah dosen mestinya punya sense apakah ini hasil karya mahasiswa atau hasil plagiat. Juga pada waktu skripsi, jadi itu mesti dibangun dengan hal-hal yang memang rutin dilakukan, dan itu perlu waktu Ibu dan Bapak. Perlu waktu, jadi tidak bisa karena SK Rektor, karena ini masalah budaya. Karena kalau sudah jalan, seperti tadi disampaikan, di beberapa kampus di Indonesia, walaupun SK Menteri belum ada, itu 10-20 tahun yang lalu sudah biasa melakukan hal-hal, menindak dosen yang melakukan pelanggaran integritas akademik begitu. Jadi plagiat ini adalah upaya kita yang perlu dibudayakan. Jadi pertama tentu saja rektor bicara, senat bicara, dosen bicara, dekan bicara, dan itu tidak boleh bosan, dibicarakan terus. Jadi saya juga belajar dari pada waktu saya studi bagaimana pada waktu dosen membaca karya saya, kemudian dikatakan ini bahasanya betul, tapi nampaknya yuk tidak melakukan yang rephrase begitu, tidak ditulis ulang dengan bahasa sendiri. Nah sehingga dia akan tercipta budaya itu, dan akhirnya setelah dia lulus dia tahu juga mana yang benar mana yang tidak.
Itu tentang plagiat. Banyak contoh yang lain, tapi intinya adalah pimpinan perguruan tinggi, senat, kemudian para dosen itu harus bicara. Dan mahasiswa pun diajak bahwa kalau Anda melakukan plagiat, zaman sekarang apalagi, itu akan jejak digitalnya ada terus. Jadi kalau kita lihat di luar negeri gimana kan udah jadi menteri, jadi wakil presiden di Jerman, ketahuan plagiat ya berhenti dia. Nah kemudian tentang bagaimana memberikan semangat agar penelitian dilakukan. Tadi sampaikan oleh Pak Joko banyak upaya dilakukan. Kalau saya misalnya memberikan kira-kira begini, saya sampaikan kepada mahasiswa saya, kalau diminta untuk meneliti dan menghasilkan publikasi, jangan itu anggap sebagai beban, tapi opportunity. Kalau you menulis dan diterbitkan, itu modal utama dan Anda akan dikenal. Akhirnya kalau Anda dikenal, Anda diundang orang dibayar pula. Misalnya begitu. Tapi itu perlu waktu. Jadi bagaimana kita memberikan semangat. Jadi bukan merupakan beban, termasuk kepada rekan-rekan dosen juga. Kemudian saran saya juga kembali, Bapak sebagai rektor, dekan, atau pejabat di kampus, tidak bisa kita hanya menyatakan kepada kawan-kawan di kampus, tolong Anda melakukan penelitian dan publikasi, tapi Anda sendiri tidak melakukannya. Jadi masalah. Saya boleh angkatlah Pak Joko Santoso waktu beliau jadi dirjen, masih menghasilkan paper. Tapi saya juga menghasilkan waktu jadi dirjen juga. Tapi itu karena sudah budaya. Jadi terlepas jabatan yang kita pegang, karena kita mengaku sebagai doktor, misalnya guru besar pula, ya tidak ada alasan untuk tetap keep up dengan ilmu pengetahuan. Nah itu kita berikan contoh kepada lingkungan kita. Nah dengan demikian itu bahasa Inggrisnya walk the talk. Jadi tidak wah Bapak ngomong doang, Ibu ngomong doang, kan kami dosen susah banget kan segala macam. Jadi itu kembali memang tidak mudah, tapi kalau kita upayakan dengan cara yang selama ini mungkin sudah berhasil atau kurang bagaimana. Dan mungkin juga untuk menciptakan budaya ini kerjasama dengan kampus supaya bisa juga neliti untuk yang baik, kemudian budayanya juga. Mungkin ada kawan-kawan yang baru kembali dari luar negeri, kemudian dari kampus yang lain, kita